Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulina Utari Rahmi. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Persada Bunda. Di sini saya akan sedikit membahas tentang kesadaran hukum di mata filsafat hukum. Namun sebelumnya, apa sih itu filsafat hukum? Filsafat hukum itu merupakan salah satu cabang ilmu dari ilmu filsafat. Nah, ketika kita berbicara tentang ilmu filsafat, kita itu berada pada ranah yang sangat abstrak. Dan di sini filsafat hukum itu memiliki fungsi yang sangat strategis dalam pembentukan kesadaran hukum di masyarakat. Nah, pembentukan masyarakat sadar hukum itu merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan, sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem yang menghargai satu sama lainnya. Nah, ketika kita ingin membuat masyarakat sadar akan hukum itu, bukanlah semudah ketika kita membalikkan kedua telapak tangan kita. Banyak yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dan pendiri negeri ini untuk memikirkan bagaimana caranya agar masyarakatnya dapat sadar akan hukum itu. Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja. Maksudnya di sini adalah kita juga harus taat kepada hukum yang tak tertulis seperti adat dan kebiasaan masyarakat. Salah satu bukti rendahnya kesadaran hukum di Indonesia saat ini yaitu berkaitan dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Contoh kecilnya saja, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat Indonesia itu misalnya seperti ini. Ketika seorang ayah yang menginginkan anaknya untuk mendirikan sholat, untuk taat dan disiplin akan sholat, tetapi dia tidak memberikan contoh yang baik untuk anaknya, dia sendiri tidak melaksanakan sholat 5 waktu, dia sendiri tidak disiplin akan itu, mungkin anak itu pun tidak akan taat karena dia melihat contoh yang tidak baik dari bapaknya, yang dimana bapaknya menuntut dirinya untuk taat dan disiplin akan hukum itu sendiri. Lalu, apa sih faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum di masyarakat? Yang pertama itu saya temukan adalah kaidah hukum. Sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan terhadap masyarakatnya sendiri. Nah, di sini kaidah hukum itu sepertinya tidak berjalan dengan baik di Indonesia sendiri gitu loh. Tidak memperlihatkan bahwa kaidah hukum yang ada di Indonesia itu tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya. Lalu kemudian yang kedua, masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap diri mereka. Lalu kemudian yang ketiga, sebagai aparat penegak hukum, sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri, aparat penegak hukum masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Bahkan sering aparat penegak hukum itu sendiri yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum itu sendiri. Lalu, apa sih kesadaran hukum itu? Kesadaran hukum itu diartikan secara terpisah dalam bahasa, yang kata dasarnya adalah sadar. Sadar berarti kita tahu, sadar berarti kita mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti apa itu tentang hukum. Lalu saya menemukan menurut pendapat para ahli, yaitu oleh Ewing dan Seabey, kesadaran hukum itu mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, dan merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat di sekelilingnya. Lalu kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran akan hukum, bahwa kesadaran hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia
yang menyadari bahwa manusia itu mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum. Menurut Surjono Sukanto, ada 4 indikator kesadaran hukum. Yang pertama yaitu pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Lalu yang kedua itu adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya, adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Itu contohnya. Lalu kemudian yang ketiga dari indikator kesadaran hukum itu adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Yang keempat di sini adalah pola perilaku hukum, di mana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Lalu salah satu yang menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum itu adalah penekanan bahwa hukum sebagai otoritas sangat berkaitan dengan lokasi di mana suatu tindakan hukum itu terjadi. Studi tentang kesadaran hukum itu tidak harus mengistimewakan bahwa hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan. Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa yang mereka lakukan. Lalu, apa saja sih faktor yang mempengaruhi atau faktor pendorong dalam kesadaran hukum itu? Yang pertama itu adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Lalu kemudian yang kedua, pengetahuan terhadap ketentuan hukum. Yang ketiga, penghargaan terhadap ketentuan hukum. Yang keempat, penataan terhadap ketentuan hukum. Dan yang kelima itu adalah ketaatan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Mengapa kesadaran hukum itu sangat penting bagi manusia? Kesadaran hukum itu sangat penting bagi manusia atau bagi masyarakat karena untuk menghindari perampasan hak-hak mereka dari negara sehingga hidupnya merasa tenang. Untuk menghindari mereka dari benturan kepentingan seseorang terhadap orang lain atau sekelompok masyarakat. Lalu kemudian untuk menjaga agar masing-masing orang selalu mengetahui hukum yang berlaku yang ada di masyarakat. Untuk menghindari diri kita dari berlakunya sanksi hukum bagi kehidupan masyarakat. Apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat agar kesadaran hukum itu dapat dikembangkan di lingkungan masyarakat? Setiap anggota keluarga itu harus mampu mengembangkan dirinya dengan membiasakan tindak dan berperilaku mematuhi peraturan yang telah berlaku dalam keluarga. Misalnya, selalu menjaga nama baik keluarga, menghormati semua anggota keluarga, menaati nasihat orang tua, melaksanakan tugas masing-masing, dan patuh akan perintah orang tua. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.